upload aja gitu kan. Ternyata ya ada gitu spesialisasi di bidang itu, dan butuhnya lumayan spesifik. Dia harus ahli di bidang data, terus data analisnya harus bagus, komunikasinya harus bagus kayak gitu. Ada lagi kayak marketing analitik dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa explore sendiri beberapa website yang soal pekerjaan di bidang industri kayak Tekin Asia, LinkedIn juga termasuk. Itu lumayan banyak. Uh, Kalau buat aku itu termasuk baru gitu. Sosial media spesialis itu apa gitu kan, termasuk hal yang baru kan ya. So, ini contoh lain, uh, sosial media spesialis, tanggung jawabnya kayak develop weekly and monthly social media calendar for all Bobok social media channel. Ya dia cuma sekilas dia cuma memanage sosial media, kapan harus posting, terus kontennya apa gitu. Tapi kenapa harus ada yang namanya spesialis gitu? Ternyata kalau misalnya kita cek lebih detail ya, yang namanya kita sosial media spesialis nggak bisa asal ngepost gitu aja. Kita harus tahu uh, kontennya itu bisa menarik berapa 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 follower. Misal kita pakai apa misalnya, misal pakai YouTube gitu. Kita punya, anggap aja aku punya YouTube-nya Bobox, terus aku pengen ngeposting yang engagement-nya bagus. Engagement itu apa ya? Yang orang tuh banyak tertarik dan beneran nonton, nggak cuma kayak nonton bentar terus lewat. Kalau itu nggak engage. Kalau sampai engage tuh biasanya uh, ya nontonnya agak lama, terus mereka bahkan kadang bisa aja sampai ngecek klik like atau subscribe, itu termasuk engagement gitu. Itu harus berdasarkan data kan. Misal dari kayaknya nanti aku ada penjelasannya deh. Uh, Mana ya? Kayaknya di sini dulu ya. Nanti aku jelasin soalnya tadi. Ini aku bahas soal example of DSS dulu. Nah, kalau zamanku dulu waktu kuliah, mungkin yang namanya decision support system tuh kayak gini. Zaman dulu itu kan yang namanya laptop itu termasuk jarang ya. Terus biasanya sistem yang bisa ngolah data, komputer yang bisa ngolah data itu komputer yang benar-benar, mungkin dulu bilangnya superkomputer. Biasanya kayak kayak ditaruh di misal kampus, kita lagi kuliah butuh penelitian ya, superkomputernya satu buat kita bereksperimen. Atau misal di klinik buat ngetes, misal kayak ini itu eh, apa ya, chronic heart failure guidelines, gagal gagal jantung ya. Jadi eh, ini yang pakai sistemnya, dia tinggal input datanya. Ini aku ngambil screenshot juga di internet. Dia bisa masukin kayak review hasil labnya, terus mungkin ada beberapa detail data yang perlu diinputin, terus nanti mungkin dari perawatnya dia tinggal klik calculate, terus keluar tuh dosis-dosis obatnya kayak gimana gitu. Dari dosis-dosis yang udah itu, uh, kemudian hasil akhirnya itu kayak dia ngasih rekomendasi gitu, kalkulasi status pasiennya gimana sih dengan kondisi yang udah diinputin gitu ya. Zaman dulu yang namanya data itu kan termasuk jarang ya. Mungkin waktu aku belum punya HP, ya di mana ya, hampir nggak pernah kayak lihat angka, lihat pilihannya cuma di TV gitu. Kalau sekarang kalian buka sosmed, kalian lihat Instagram, itu udah ada total like. Kalian ngepost story, udah ada total viewer. Kalian buka YouTube, udah ada subscribersnya berapa, yang nge-like berapa. Itu kan data semua. Jadi sekarang decision support system itu udah nggak sekaku ini lagi gitu. Contoh-contoh lainnya kayak misal ini nih, ini tuh aku ambil dari websitenya Antam. Sekarang tuh mungkin kalau zaman dulu kita mau ngecek harga emas, oh ya udah tanya ke tokonya gitu. Terus kalau misalnya kita mau tanya sekarang harga emas lagi bagus apa enggak, ya hampir pasti dia jawab bagus karena dia jualan gitu. Kalaupun dia ngasih tahu gitu, nggak mungkin oh tanggal misal sedetail ini ya, oh di Januari itu harganya sekian, oh di Februari harganya sekian, oh di Maret harganya sekian, di April harganya sekian nih gitu. Nggak akan sedetail itu kan. Tapi sekarang karena ada data ada di mana-mana, buat ngakses gampang, terus visualisasinya juga banyak. Ini contoh visualisasi data.
Ya kita langsung aja ngecek di sini grafik harga Antamnya. Ini datanya bisa per hari, terus kita tahu kalau trennya lagi naik, terus lagi turun dikit, habis itu naik lagi. Ini kalau misalnya kita nanya ke pegawainya per hari gitu, ya udah ditinggal duluan, kayak udah emosi kayak dia. Eh, Beli belum tentu, tapi nanyanya tiap hari ditanyain harganya berapa gitu, ya kan? Tapi dengan adanya eh, salah satu visualisasi ini termasuk decision support system, dia ada interface-nya, kita bisa kayak milih-milih. Yang dikeluarin belum tentu sama, tergantung kita milih tanggalnya kapan, terus kita juga nggak bisa ngambil keputusan dari ini. Misal kondisinya lagi tiba-tiba tinggi gini, oh ya udah jual aja gitu, karena rata-ratanya cuma segini, tahu-tahu harga Antam segini. Misal aku lagi punya Antam gitu ya, kan kayaknya enak dari dijual, harganya lebih tinggi, misal kayak gitu. Jadi tanpa harus ngikutin harga Antam dari beberapa hari yang lalu, aku langsung bisa memutuskan kira-kira sekarang waktu yang tepat buat jual atau enggak sih gitu. Terus contoh lainnya Google Maps. Ini kebetulan aku pilih lokasinya dari Terminal Arjosari ke Brawijaya gitu ya. Terus Google Maps-nya langsung milihin jalan kan. Terus tapi kan kita nggak harus ngikutin jalur ini kan. Ini tuh kayak mempermudah kita. Kita nggak tahu kalau misalnya lewat ini tuh jalur mana ya. Lewat Jalan Borobudur ya ini ya. Jalan Borobudur tuh kita nggak bisa ngira-ngira nih kalau misalnya siang-siang gini kira-kira berapa lama. Nah, Google Map-nya aja udah bisa ngasih tahu gitu 15 menit gitu. Terus mungkin kita tahu di sini tuh ada jalan yang rusak gitu ya. Tapi ya nggak ada macet jadi aman-aman aja kan. Terus kita lihat alternatif jalan lain 17 menit. Tapi di sini nggak ada jalan rusak gitu. Jadi meskipun ini lebih lama kita bisa aja ngambil jalan yang ini kan. Itu lewat mana ya? Lewat lewat Kedawung apa ya? Lewat Jalan Kalpataru ini ya. Jadi ya kita bisa aja ngambil jalur yang ini gitu. Padahal secara secara waktu bagusan yang lewat Jalan Borobudur lebih cepat gitu kan. Tapi kita bisa aja ngambil yang ini gitu. Terus kita juga bahkan nggak mempertimbangkan jalur jalur yang lain gitu. Itu salah satu decision support system. Sesuai yang definisi tadi ya, outputnya atau yang dihasilkan tuh nggak cuma satu opsi, bisa aja ada beberapa pilihan, ada beberapa rekomendasi gitu. Dan tujuannya sama untuk mempermudahkan penggunanya mengambil keputusan kayak gitu. Contoh lainnya itu Instagram Insight gitu ya. Kalau teman-teman Instagramnya bisnis profile, ada informasi ini di setiap postingannya kayak oh ini insight dari akunnya, kayak misalnya berapa sih yang visit profile teman-teman, berapa yang follow, terus kayak kalau ini tuh apa ya, oh ini tuh misal kalian ngeposting berapa yang like, berapa yang komen, berapa yang nge-save postingan kalian, terus dari kalian ngeposting tuh berapa yang akhirnya nge-visit profil kalian. Nah, sosial media spesialis tuh kerjaannya ngamatin kayak gini gitu. Misal aku ngeposting apa ya, ngeposting produk baru gitu. Kok yang visit profil kita cuma 5.000 orang gitu. Tapi waktu kita ngeposting foto hitam semua, terus tahu-tahu misal ada ikonnya Blackpink gitu. Kok tahu-tahu yang visit profil kita jadi naik 5 kali 25.000 orang gitu. Akhirnya kan kita bisa kayak punya intuisi, oh kayaknya orang penasaran deh, apakah produk kita kolaborasi sama Blackpink atau gimana gitu kan ya. Nah, jadi sosial media spesialis akhirnya butuh ini kan. Kalau misalnya nggak ada data ini kan ya mereka bergerak tanpa arah kan. Kayak, oh ya udah pokoknya posting aja gitu. Yang menurut dia menarik, padahal yang menurut dia menarik belum tentu untuk orang lain menarik gitu. Jadi dengan adanya data, dia jadi tahu konten mana sih yang paling sesuai sama market market produknya kayak gitu. Ini ada informasi lain, website klik dan lain-lain. Lalu ada juga informasi soal top location. Ini tuh rata-rata data yang bisa kita dapetin di internet ya. Jadi kayak misalnya Facebook Ads itu juga menyediakan data usia kayak gitu. Tapi data ini nggak bisa dipakai untuk mengidentifikasi orang. Jadi kayak misalnya oh yang visit profil kita misalnya paling banyak 35 dan 44. 35 dan 44 ini siapa aja, kita nggak akan pernah diizinin untuk tahu gitu. Karena itu
data data rahasia lah. Kalau di bidang teknologi itu bilangnya PII data, data yang bisa menunjukkan seseorang itu siapa. Nah itu nggak boleh sampai tersebar kayak gitu. Nah ini juga Facebook Audience Insight. Kalau misalnya kita punya akun Facebook, terus kita tujuannya untuk bisnis, kita juga bisa ngeboost postingan kita kan gitu. Ini mungkin mirip kayak contoh iklan yang aku jelasin kemarin ya. Kita punya hasil postingan, terus kita pengen postingan ini muncul gitu beberapa kali di page-nya orang-orang. Ya udah kita bisa ngeboost ini, ngeboost postnya gitu. Ini engagement yang aku bilang tadi. Terus kalau teman-teman yang di pertemuan kemarin tuh ada yang iklan itu kalau misalnya dilihat aja itu tetap bayar nggak sih? Itu tetap bayar karena ke-recordnya sebagai ini. Antara kadang kata-katanya impression, view, reach gitu. Reach itu berarti dari postingan ini, The Bob Hairstyle ini bisa nge-reach 113 orang, ada 113 viewer gitu. Dan 3 orangnya dia tertarik sama postingan kita. Ini ada detailnya kan, post klik gitu. Berarti 3 orang nge-post gitu. Kalau misalnya yang bawahnya ini, postingan yang ini dilihat oleh 657 orang, habis itu yang klik ada 15, yang ngasih reaction itu 1 orang gitu. Jadi data sekarang mungkin teman-teman yang generasi modern ini kayak lihat data itu ya udah biasa gitu. Sementara kalau misalnya aku sekarang mungkin biasa juga ya, tapi kalau misalnya ngebandingin sama dulu, oh ya dulu yang namanya data itu kita nggak bisa dilihat di mana-mana. Koran mungkin yang bisa kita lihat, dan itu datanya statis kan ya. Jadi kayak kita nggak bisa, ini apa sih, ini kayak kita pengen tahu detailnya itu kan nggak bisa. Di TV juga kalau nggak berita nggak akan nunjukin data zaman dulu. Nah terus ini salah satu apa ya, bilangnya dashboard. Mungkin aku klik dulu coba contohnya ini. Jadi ini salah satu dashboard, interaktif dashboard. Jadi kayak kita bisa bereksperimen di sini. Anggap aja ini apa sih? Inventory management dashboard. Jadi dashboard ini itu isinya barang-barang di gudang kita kayaknya. Oh, keluar masuk gudang lah, dan detail lainnya, nggak cuma barangnya aja. Misal di sini aku coba lihat ada filternya kan ya. Nah, ini ada customer. Misal gini, aku pengen perusahaanku Jahana Data Solution ini pengen ngebuka cabang di dekat customer kita yang namanya misal ini Mary, Ruben, sama Sally gitu ya. Misal mereka ini itu klien kita yang spending per bulannya itu besar-besar gitu. Aku tambahin biar datanya agak banyak gitu. Jadi ini kayak pelanggan setia company-ku lah misal gitu. Terus aku pengen buka cabang di dekat mereka. Tujuannya biar mereka kalau misalnya butuh apa-apa, distribusinya cepat. Otomatis aku nggak bisa langsung mindahin cabang yang sekarang ke cabang sana kan ya. Tapi alternatifnya adalah aku tinggal ngecek request apa tadi, pelanggan setianya itu kebanyakan apa sih? Oh kayak penggantian perangkat. Oh ini kayaknya ini ya apa, jasa, oh nggak ada keterangannya ya, jasa servis apa ya ini, software kayak, oh iya kayaknya kita kayak jualan mesin gitu ya. Jadi kebanyakan tuh requestnya ternyata mengganti perangkatnya, perbaikan, atau sama sih ini replace device itu mungkin alatnya, kalau replace part replacement komponennya, terus ini update software. Oh ini mungkin kita jualan alat pabrik gitu ya. Oh ternyata mereka butuhnya itu sekitaran ini paling banyak requestnya. Oh ya udah aku menempatkan orang-orangku yang ahli di bagian repair untuk ditaruh di cabang dekat company-company-nya ini, customer setianya itu. Jadi kalau misalnya ini lagi butuh, ya aku udah naruh orang di situ, bisa responnya bisa lebih cepat. Kayak gitu itu kan udah bisa ngambil keputusan ya. Padahal ya ini cuma data-data aja, data permintaan, data misal selama ini tuh setiap company ketika telepon perusahaan kita, mereka butuhnya apa, tercatat di sini kan. Tapi ketika kita butuh, ternyata data ini tuh bisa sangat dipakai gitu. Ini salah satu decision support system juga kan ya. Masih sesuai uh, spesifikasinya awal tadi. Ada interface-nya, output-nya bisa beda-beda. Habis itu ini tuh berbasiskan data gitu. Oke, kita lanjut.
Berikutnya ada apa lagi? Oh, ini salah satu proses pengambilan keputusan yang tadi udah sampai contoh-contoh DSS. Yang ini gimana sih kita mengambil keputusan di DSS? Ini aku kasih contoh kayaknya paling simpel. Balik lagi ke sosmed. Jadi misal aku yang punya Aval Goods ini ya. Terus aku tuh ngeposting beberapa kayak misalnya ada dompet, ada ini apa ya? Ini gantungan kunci, ada sabuk gitu kan. Kalau misalnya nggak ada data like kan ya udah, aku nggak tahu postinganku itu semenarik apa sih buat orang-orang gitu. Tapi setelah ada data like, oh kok angka dompet sama gantungan kunci lebih banyak yang suka ya, lebih banyak yang nge-like ya gitu. Meskipun ini nggak 100% akurat, bisa aja ternyata orang yang nyukai dompet lebih banyak gitu. Tapi minimal kita ada informasi itu gitu. Oh, ternyata gantungan kunci kita itu termasuk menarik loh gitu. Karena misal kita biasanya cuma nerima 161 like, tahu-tahu waktu kita ngeposting gantungan kunci bisa 400 gitu. Terlepas dari kayak postingnya jam berapa, itu kan juga ngaruh ya. Ngaruh ke apa ya, waktu audiensnya buka buka sosmed lah gitu. Terus contoh lainnya, misal aku ngeposting sabuk, Valgus itu punya sabuk 4 warna. Oh, pengen tahu nih dari 4 warna ini warna apa yang paling menarik buat konsumen kita. Ternyata setelah diposting 4-4-nya, yang paling banyak nge-like yang warna terang ini, coklat terang gitu. Ya tentu tentu ada faktor X ya, kayak misalnya pengambilan gambarnya gimana gitu. Tapi sekali lagi di sini kita udah dapat informasi nih, oh coklat coklat terang kita menarik loh gitu. Ya nanti keputusannya mau kayak gimana, kayak misalnya oh kita bikin promo nih sabuk yang coklat gitu, atau eh, kalau misalnya beli barang apa nanti sabuk yang coklatnya harganya bisa 50% aja. Ya kan kita bisa kayak ada ide kan, ini mau diapain ya kira-kira dengan data yang kita punya gitu. Nah, contoh lain, di sini aku ngambil kasusnya Shopee untuk gimana sih caranya kita membuat keputusan gitu. Misal, ini mirip yang aku lakuin kalau misalnya lagi kerja di e-commerce gitu ya. Misal, dari manajemen tuh pengen kayak ini, pasnya, improving new user to new buyer conversion rate. Maksudnya gimana? New user itu user, misalnya ini, aku ambil contohnya Shopee ya. Misal usernya Shopee yang belum pernah jadi buyer gitu. Terus tujuannya adalah mengkonversi mereka new user, berarti mereka misal udah pernah register gitu tapi belum pernah beli gitu. To new buyer conversion rate goalsnya adalah jadi new buyer. Nah terus biasanya aku ngeceknya dari mana, kayak misalnya kita ngecek dulu nih trennya konversi new user ke new buyers itu beberapa bulan terakhir kayak gimana sih gitu. Misal, oh ternyata ya emang stagnan sih, bener. Cuma di sekitaran 28%, 30, kayak gitu. Turun 26, 27, di sekitar itu aja gitu. Terus kalau misalnya kita mau naikin, eh, misal kayak mau ke 35%, caranya gimana ya gitu. Akhirnya kita coba nih explore data-data yang ada gitu. Misal kita cari tahu selama ini new user yang akhirnya berubah jadi buyer, mereka itu belinya gara-gara apa sih gitu. Nah akhirnya kita punya banyak ini, kita bisa bilang channel ya, jadi kayak pintu masuknya gitu. Oh ternyata sebagian besar new user itu bisa convert jadi new buyer mereka setelah beli flash sale. Jadi transaksi pertamanya flash sale, terus diikutin kayak promo, direct tuh maksudnya langsung beli, terus ada product recommendation, reminder dan lain-lain. Habis itu, oh kita tahu nih flash sale itu ternyata kontribusinya paling tinggi. Gimana ya cara mengoptimalkannya ya gitu. Nah, eh, sebelum sebelum memaksimalkan flash sale, kita pastiin dulu flash sale-nya emang performance-nya bagus sih. Jangan-jangan flash sale cuma bagusnya di bulan yang, misal kita lagi di, ini contohnya misal di bulan Februari ya. Bagusnya di bulan Februari aja. Terus di bulan Januari ke belakang malah drop gitu. Ya, ya kita salah salah menganalisis data kalau kayak gitu. Jadi kita harus pastiin dulu kalau performance-nya flash sale ini emang benar-benar bagus dari bulan ke bulan gitu. Gitu. Misal channel lain tuh kontribusinya rata-rata cuma 27%, 20%, tapi flash sale ini rata nih di 32, 34, 36, bahkan semakin naik gitu kan, meskipun ada turunnya. Oh ya udah nih flash sale bagus nih, ya udah kita coba
optimasi deh flash sale, gimana caranya biar bisa mendatangkan pembeli-pembeli baru gitu. Nah, akhirnya mulailah nyoba analisis dari misal berandai-andai jadi user. Kalau misalnya aku beli dari flash sale gitu ya, itu flow-nya gimana sih gitu. Misalnya halaman. Ini kebetulan screenshot lama ya, jadi mungkin kalau dicek sekarang tampilannya udah beda. Misal ini halaman homepage-nya Shopee, ada flash sale, diklik, habis itu landing ke halaman ini, misal aku pilih barangnya gitu. Ini harganya cuma 4.000 nih, murah gitu. Habis itu klik beli sekarang, terus udah masuk ke keranjang, dan seterusnya ya. Ini flow flow dari masuk lewat flash sale sampai akhirnya success payment atau convert jadi new buyer gitu. Nah, data-data tadi itu bisa dianalisis dalam bentuk funnel. Jadi misal yang kalau kalian lihat ini tuh tadi halaman-halaman tadi ada visit flash sale, klik produk, beli atau add to cart itu klik yang ini, beli sekarang ini gitu kan. Terus ada check out buat pesanan dan lain-lain. Jadi ini flow-nya gitu. Nah, dari setiap flow ini kita kumpulin orang-orangnya. Dari 100% orang yang mengunjungi halaman flash sale, berapa banyak sih yang akhirnya convert jadi new buyer? Datanya kayak yang tadi kan ya 30%, 38%. Nah, orang-orang yang nggak convert ini tuh benernya ngapain aja sih di halaman flash sale gitu kan? Mereka udah ngeklik ya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, oh, ternyata dari yang ke 100% lumayan banyak nih, dropnya 22% nih, sampai akhirnya mereka yang klik produk. Ini kita cocokin supaya asumsi kita, oh kemungkinan ya produknya nggak sesuai sama minat orang-orang ini gitu, mereka nggak bisa nemuin produk yang menarik buat mereka, oh jadi wajar lah gitu. Habis itu kita cek lagi, oh dropnya ke klik beli, habis itu sampai check out ternyata nggak terlalu banyak, justru yang banyak itu dari klik check out sampai buat pesanan. Ini kan aneh ya, karena kalau dia udah sampai check out, maksudnya dia udah melewati step sebanyak ini, harusnya mereka lebih tertarik untuk menyelesaikan transaksi kan. Maksudnya mereka udah tertarik nih sama barangnya, tapi kenapa nggak lanjut ke buat pesanan gitu. Nah ini jadi pertanyaan. Akhirnya, oh ya udah deh, tergantung tergantung kita ya, arah strategi kita mau di sini, mau membuat orang-orang tertarik sama barang, kayak kita nambahin jenis barangnya, atau kita memaksimalkan potensi ini nih. Ada 65% orang yang harusnya bisa convert tapi nggak lanjut gitu. Nah akhirnya kita analisis di halaman apa ini? Di halaman checkout itu ada fitur apa aja sih gitu. Nah dari fitur-fitur ini tuh benar bisa kita tracking juga. Jadi kalau misalnya yang baik Shopee pasang tracker ya, berapa banyak sih orang yang klik button back, ngeklik alamat, ngeklik opsi pengiriman dan lain-lain itu bisa ke-track gitu, ID-nya gitu. Tapi nggak bisa ketahuan dia itu siapa gitu, biasanya gitu. Nah, misal yang klik alamat pengiriman 93% itu paling banyak kan, tapi ya wajar orang belum pernah transaksi ya, mereka pasti bikin alamat dulu lah ya, isi alamat dulu. Oh, oke, ini normal gitu. Klik opsi pengiriman 85% gitu. Terus klik gunakan voucher 80% dan lain-lain. Ntar detailnya di sini. Nah, ternyata okay, misal Shopee ini benernya untuk opsi pengiriman, dia tuh secara default benernya kayak nyiapin selalu memunculkan opsi termurah gitu. Tapi kenapa kok masih ada 85% orang tuh masih ngecekin opsi pengirimannya gitu. Berarti mereka masih mencari opsi pengiriman yang lebih murah. Mungkin harga termurah yang di sini itu masih mahal menurut para buyernya gitu. Terus kok masih ada juga yang klik gunakan voucher. Jadi meskipun harganya misal headset tadi 60.000 gitu ya, 100.000 udah didiskon sampai 4.000, ternyata orang-orang masih pengen juga pakai voucher gitu. Dan ya mungkin normal lah ya, orang makin pengen murah lah gitu. Nah, jadi bagian ini nih, oh ini kok aneh ya gitu. Maksudnya kita nggak bisa relate nih, kenapa orang masih ngecekin opsi pengiriman gitu. Akhirnya analisisnya waktu kita berandai-andai kalau misalnya kita sebagai konsumen, kenapa kita ada concern sampai cari opsi pengiriman. Akhirnya kepikiran kalau jangan-jangan usernya itu kebanyakan dari luar Pulau Jawa gitu.
kalau luar Pulau Jawa kan ongkirnya termasuk mahal ya, kayak yang aku bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ternyata bener nih, jadi yang Pulau Jawa itu yang biru ini, yang merah itu luar Pulau Jawa. Yang biru ini kalau secara funnel, secara urutan tadi, setiap page-nya, drop-nya itu nggak terlalu ya normal lah ya, nggak semua orang yang check out pasti buat pesanan, tapi begitu yang merah ini, yang orang-orang luar Jawa, yang check out banyak, begitu yang buat pesanan langsung drop banget gitu. Nah, akhirnya kita bisa cari tahu tuh, sebenarnya orang-orang ini tuh dari mana sih gitu. Terus mereka klik produk yang sellernya dari mana gitu. Jadi kita bisa memperkirakan ongkirnya berapa sih gitu. Nah, misal ternyata, bentar ya, aku sambil mengingat-ingat. Oke, jadi ternyata buy non buyer. Oke, jadi ternyata sebagian itu toko-toko yang dilihat itu yang berasal dari Jawa gitu. Sementara user-user kita yang dari user-user kita yang dari luar Jawa, ternyata toko-tokonya yang mereka lihat dari Jawa, pantas harganya jadi mahal gitu kan. Jadi kayaknya kita perlu mungkin dari sini ya. Jadi kayak muncul ide, kayaknya kita perlu merekomendasiin toko-toko dari luar Jawa deh. Jadi misalnya flash sale, ya rekomendasi untuk user-user yang dari luar Jawa itu kita rekomendasikan toko-toko yang dari pulaunya gitu. Kenapa pulau? Karena kan antar pulau mahal ya. Kalau Jawa mungkin kirim dari mana? Kirim dari Banten ke Banyuwangi ujung ke ujung juga masih terjangkau. Beda sama yang harus keluar pulau gitu. Akhirnya muncul ide itu kan. Jadi dari yang analisis yang tadi itu salah satu decision yang bisa dibuat. Aku ada ya 3 poin rekomendasi yang akhirnya bisa disimpulkan. Ini mungkin kalau kategoriin decision-nya sebagai unstructured. Rekomendasi pertama itu kayak mengajak toko-toko dari luar Jawa, yang khususnya yang lumayan jauh ya dari Jawa. Ini aku kenapa spesifik di Jawa, karena kan emang ya seller tuh kebanyakan masih banyak di Jawa ya. Barang tuh kan atau akses tuh kan emang Jawa itu lebih terjangkau lah ya gitu. Sementara toko-toko di luar tuh mungkin belum terekspos karena mungkin ada tapi kalah banyak gitu. Jadi yang lebih sering, misal aku cari gelas gitu ya, ya gampang aja, tahu-tahu ketuknya toko yang di Jawa gitu. Jadi kayaknya kita perlu ngajakin toko-toko yang di luar Jawa untuk kontribusi di flash sale gitu. Nah ini kontribusi di flash sale. Nah setelah kita punya list toko-toko yang dari luar Jawa tadi, kita rekomendasiin duluan tuh. Kalau misalnya tadi mungkin rekomendasinya ngasal gitu ya, misal kayak entah produk paling murah deh dimunculin duluan atau gimana, atau produk paling mahal gitu dimunculin duluan. Yang ini beda nih kalau misalnya usernya dari Jawa, ya udah kita kita munculin yang normal aja. Tapi begitu usernya dari luar Pulau Jawa, kita kasih toko-toko yang dari pulau yang sama, misal usernya dari Nusa Tenggara gitu. Ya udah toko yang dimunculin toko-toko yang dari Nusa Tenggara dulu aja gitu. Tujuannya biar conversionnya bisa lebih bagus. Kayak misalnya barang murah kan orang kadang jarang mikir, oh ya udah ini murah gitu. Tapi kalau misalnya biaya ongkirnya tinggi ya jadi beli kan. Tapi kalau udah barang yang murah terus ongkirnya termasuk murah juga ya meskipun dia nggak butuh-butuh banget ada kemungkinan untuk belinya kan tinggi gitu. Nah itu. Terus berikutnya ide lainnya adalah menyediakan free shipping tapi untuk user dari luar Jawa itu free shipping-nya beda gitu. Misal kalau kita lihat rata-rata user dari Jawa itu kalau beli barang mungkin ongkirnya dari misal 10 sampai 30 ribu gitu. Oh ya udah jangan kita maksimalin di 30 aja, tapi kita ratain di 15 aja kan lumayan ya, nggak terlalu mahal. Mereka cuma nambah 15 ribu yang paling jauh. Tapi karena orang yang luar Jawa kalau beli di Jawa itu cost-nya bisa 30 sampai 50 ribu, kalau misalnya kita kasih promo 15 ribu juga kan terlalu berat, masih harus bayar 35.000 gitu. Jadi kayak subsidi silang, oh yaudah yang luar Pulau Jawa ini kita gedein aja bebas ongkir yang misal sampai 30.000. Nah itu salah satu alternatifnya. Nah keputusan-keputusan itu juga
akhirnya bisa diambil dari data kan. Kalau misalnya kita oh ya udah yang beli di toko ini berapa, ya ada aja yang namanya flash sale, ya siapa yang nggak beli barang murah kan. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata ada masalah di balik itu, ada potensial buyer yang nggak bisa kita konversi nih gitu. Sayang kan, padahal kalau mereka udah beli, mereka belum pernah beli gitu, terus tahu-tahu mau beli flash sale, berarti kan mereka udah punya experience untuk beli di misal tadi Shopee gitu. Terus kalau misalnya ternyata mereka nyaman gitu, bisa aja kan untuk jadi transaksi kedua, ketiga, dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu penjelasan yang lumayan panjang. Terus satu contoh lain, group decision support system. Ya, ini juga istilah baru buat aku. Jadi kalau aku cek, group decision support system itu mirip kayak tadi, jadi kumpulan dashboard gitu. Tujuannya emang untuk menyelesaikan masalah yang unstructured. Jadi biasanya dashboard yang dimunculin itu nggak spesifik untuk keputusan tertentu. Beda sama kalau teman-teman lihat tadi yang apa ya, yang gagal jantung atau apa ya, yang interface itu kan spesifik untuk jenis penyakit itu. Sementara kalau dashboard kayak gini, kita mau strategi apapun bisa kan ya, gitu. Jadi kayak tutupan. Ya, jadi kayak kita misal, oh kita punya dashboard ini nih, report dari perusahaan kita, dari data ini misal kita lihat, oh ternyata penjualan kita di bidang teknologi bagus ya. Oh yaudah keputusannya gini. Padahal sistem ini nggak dibuat spesifik untuk teknologi gitu. Jadi um, kalau boleh aku simpulin, mungkin ini yang disebut group decision support system. Dalam satu interface ini kita bisa ngambil ya banyak banyak keputusan untuk berbagai pihak gitu. Mungkin untuk tim yang strategik, mereka punya target meningkatkan penjualan, ya mereka bisa ngambil kategorinya dari sini. Terus untuk tim regional, dia yang ngurusin daerah-daerah tertentu, misal aku penanggung jawab untuk ini Amerika bagian barat gitu ya. Oh di bagian barat ini tuh, nah ini kan langsung berubah. Barang paling banyak terjualnya apa sih? Oh ternyata office supplies gitu. Oh ya udah di sini yang stoknya nggak boleh kosong si office supplies gitu. Itu ini salah satu dashboard yang interaktif juga. Nanti kalau teman-teman udah bisa akses materiku, bisa tinggal klik linknya, ya bisa coba-coba mainin dashboardnya gitu. Lalu harusnya udah habis ya. Oh ya, kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi. Intinya DSS tuh karena dia ada sistemnya ya, ada kata-kata sistemnya, berarti kan dia computerized system. Terus DSS itu juga nggak lepas dari data. Ada data, ada sistem, pasti ada analisisnya. Yang analisis salah satunya sistem. Meskipun nggak terlepas dari analisis sama usernya langsung gitu. Habis itu decision support system differ from an ordinary operation application. Ya kalau misalnya aplikasi apa ya, aplikasi kasir gitu, itu kan cuma collect data aja. Buat ngeluarin decision support system nggak bisa kan ya. Mungkin outputnya ya data Excel-nya, data spreadsheet-nya gitu. Tapi begitu dia udah ditambahin, oh dari data kasir itu nanti bisa keluar ada grafiknya, ada apanya. Nah itu dia akan sudah berubah jadi decision support system. Gitu. Kita bisa ngambil keputusan dari itu. Terus yang terakhir, decision support system itu uh, mungkin aku bisa bilang fleksibel ya. Jadi dia itu more informed decision making, informasinya bisa banyak, family problem solving. Jadi mau decision support system ini mau kita pakai, udah kita pakai 5 tahun yang lalu sama kita pakai sekarang, outputnya itu bisa beda gitu. Jadi nggak kita pakai sekarang bukan outputnya sama kayak 5 tahun yang lalu gitu. Jadi dia fleksibel banget lah. Terus improve efficiency in dealing with issue or operation planning and event management. Jadi mempermudah gimana ini ya, manager level, ada operation, ada planning, bahkan manajemen untuk mengambil keputusan. Gitu. Ini goalsnya decision support system sih. Gitu. Terus yang terakhir aku juga pakai quote lagi. The greatest value of picture is when it forces us to notice what we never expected to see. Jadi mungkin teman-teman tadi dari grafik harga emas bisa menyimpulkan, oh emas sekarang tuh ternyata lagi tinggi banget ya gitu. Misal
apalagi nilai tukar dolar lagi turun kan ya. Begitu lihat grafiknya, teman-teman jadi tahu nih turunnya itu seberapa banyak sih. Gitu. Padahal itu dari gambar, bukan kayak kita diceritain. Kita cuma lihat grafik dolar, tapi kita bisa menyimpulkan gitu. Terus apalagi ya? Ya grafik-grafik dashboard-dashboard yang aku tunjukin tadi lah salah satunya. Kita cuma ngeliat ini aja, kita tahu oh daerah ini penjualan terbaiknya apa gitu. Meskipun teman-teman nggak perlu baca hasil laporannya toko ini selama berapa tahun gitu ya, tapi cukup lihat grafiknya, teman-teman bisa dapat informasi-informasi itu. Gitu. Ya, sekian. Lumayan panjang ya. Semoga nggak pusing. Mungkin aku kembalikan ke siapa ya? Pak Putih ya? Baik, terima kasih banyak Pak Yayan untuk informasinya, insight-nya luar biasa sekali. Sebelumnya tentunya kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Yayan melalui secara virtual gitu ya teman-teman semua. Ya, jadi kalau misalnya saya boleh mengambil sebuah atau menarik sebuah kesimpulan sederhana dulu ya Pak Yayan, bahwa ternyata DSS atau dari apa namanya software-nya sendiri atau sistemnya sendiri itu tidak semengerikan gitu ya ketika dengar di SS itu kok kalimatnya aja udah IT banget, jadi kita kayaknya males banget belajar, tapi ternyata banyak apa namanya bentuk-bentuk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh tadi misalnya kita di Instagram kita ingin tahu ini ada Instagram Insight, terus kemudian bahkan mungkin kalau kita mau belanja kita bisa pakai, berarti kayak ketika kita mau belanja di marketplace kita bisa menggunakan marketplace itu sebagai DSS kita juga ya berarti Pak. Misalnya kita mau beli ini kan lebih mudah kan sortingnya gimana, ya nggak sih Pak? Ya, itu kalau saya lihat, misal saya compare sama beberapa tahun yang lalu ya karena data udah ada di mana-mana ya Pak. Dan buat ngolah data itu mungkin yang namanya dulu internet, komputer itu kan sesuatu yang berat ya. Maksudnya kita dengar internet aja kayak ya eh, misal kita kayak di warnet deh kita butuh ngeluarin misal 3.000 per jam atau sekarang dengan bisa langsung muncul yaitu kesempatan buat si aplikasi-aplikasi itu buat daya jualnya gitu. Oh, misal Instagram for Business itu kan berarti mereka yang mau berinvestasi di situ kan Pak ya, mau berbisnis di situ lah, mau menjual barangnya itu kan jadi bahan jualan yang bagus juga buat Instagram. Nah, buat ngebantu orang-orang yang itu biar mereka mau berjualan di Instagram, oh salah satu yang ditawarkan ya tadi grafik dan lain-lain. Sekarang kan internet karena cepet, ya grafik itu bisa aja langsung dimunculin. Misal saya nge-view fotonya sekarang, bisa aja langsung muncul di dashboardnya si pemilik tokonya kan, nggak perlu nunggu besoknya kayak gitu. Jadi ya saya lihat karena cepatnya informasi ya sekarang ya. Ya, Pak. Lalu kemudian yang menarik lagi tadi yang terkait dengan apa Pak Yayan mau nyoba ngasih contoh apa namanya bahwa sekarang kayaknya teman-teman yang muda-muda di sini ini kayaknya semua sudah langsung terekspos ya sama DSS, jadi pengambilan keputusan akan jauh lebih cepat dan sebagainya. Kalau misalnya kita track back ke belakang itu mungkin kayak dulu mungkin Pak Yayan karena kayaknya kita sampai satu angkatan dulu kalau misalnya kita mau nonton program channel TV kita masih lihat di koran itu kan ada daftar. Nah itu kan berarti itu adalah salah satu bentuk support untuk kita memilih kira-kira kita menonton apa. Tapi kan itu nggak bisa disortir ya, nggak computerized ya. Berarti kan decision per season seperti tadi yang disampaikan, key take notes-nya adalah ada computerized-nya itu, jadi memudahkan. Berarti kurang lebih seperti itu ya. Berarti mungkin teman-teman nggak pernah lihat ya ada jadwal TV kita menonton kartun yang mana gitu ya Pak ya. Jadi kita harus harus lihat dulu ini bener nggak ya, jadwalnya yang mana di hari apa kan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa sortir misalnya channel TV yang mana kan seperti itu ya Pak ya. Tadi kurang lebih Betul. itu ya. Nah, jadi sekarang semua udah computerized dan jauh lebih mudah dan teman-teman yang dari generasi lebih muda ini seharusnya emang di-expect untuk bisa memanfaatkan itu dengan lebih optimal lagi ya Pak. Gitu ya Pak Yayan ya. Ya, betul. Oke, jadi Pak Yayan terima kasih banyak untuk sharingnya. Kita akan mungkin lempar ke teman-teman mahasiswa dulu. Teman-teman mahasiswa, wah kita sudah punya langsung yang disambut oleh dua pertanyaan ini ya dari kelas BF dan kelas BE. Mungkin kita beri kesempatan kepada Immanuel terlebih dahulu. Silakan Immanuel. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Mas? Baik. Selamat malam, Pak Yayan. Saya tadi sudah mendengarkan dari awal terkait dengan PII data dan click tracking yang baru saya ketahui. Nah, oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Immanuel Joy. Saya dari kelas BF
Saya ingin bertanya terkait dengan ini ya, Pak, terkait dengan tadi tuh di aplikasi Instagram ada mencantumkan umur saat mendaftar Instagram. Nah, di sini saya mendapat data bahwa tahun 2018 ada penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center yang menemukan bahwa 17% pengguna Facebook, tadi Facebook ya Pak, 17 lebih mudah serta mengganggu data keaslian data. Mungkin sekian dari saya. Ya Mas, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya ini saya di meeting chat yang harus dilakuin apa ya? Pemindahan host tuh berarti aku harus ngapain? Bagaimana Pak? Boleh diulangi? Iya Bapak, mohon maaf. Saya sebagai operator minta tolong di ini Pak, di partisipan ada tanda more. Sebentar ya. Iya. Di partisipan, Ada more, ini make host kok nggak muncul? Oh ya, ini ya. ke saya. Ya, di bagian saya yang more itu bisa di make a host. Bentar. Nggak langsung ke ini soalnya. Nggak, yang barusan ngomong nggak langsung muncul. Jadi aku bingung. Atau aku perlu rejoin aja? Kalau rejoin gimana? Aman nggak? Enggak Pak, jangan dulu. Ini Pak, Ini biar nge-highlight yang ngomong gimana? Namanya siapa? Operator, atas nama operator. Bentar ya, aku nggak begitu familiar sama. Mohon maaf Kak, kalau begitu nanti saja. Oh benar, ini ada. Ada operator, more, terus make host ya? Iya. Oke. Change host. Sudah? Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf. Sama-sama. Ya, tadi Mas Immanuel ya kalau nggak salah namanya ya. Ya soal data ya, itu benernya apa ya, dunia internet itu apa yang ditampilin itu kan benernya kita nggak pernah tahu itu bener atau enggak gitu. Karena ya datanya banyak gitu. Misal aku ngeposting apa tadi di Facebook ya, ngeposting salah satu postingan, misal dianggap viewernya, audiensnya yang usia sekian sampai sekian itu usia misal 20 sampai 30, misal 100.000 orang, kita kan nggak ada yang tahu ya. Pertama kalau kayak gitu apa ya? Kadang aku juga bingung juga validasinya gimana. Yang pertama itu. Terus kalaupun kita mempertanyakan itu, kadang mungkin kita cari ada nggak sih research yang melakukan itu gitu. Karena emang kita nggak punya visibility untuk ngecek ini datanya benar atau enggak sih gitu. Yang pertama itu. Jadi mungkin kita sebagai pengguna kesulitan ya untuk memastikan apa sih yang ditampilin sama sosmednya sama aplikasinya gitu. Terus kalau yang mempengaruhi itu apa? Misal gini, anggap aja ternyata datanya benar-benar bisa dicek sama orang yang meneliti Facebook gitu. Nah, benernya ada bias juga. Bias itu maksudnya dia salah ngambil populasi. Misal populasi yang bocor itu misal akun-akun yang baru bikin gitu. Ya kan. Kayak misalnya mungkin mereka yang bilang kayak gitu kemungkinan udah riset kayak followernya berapa. Oh ternyata nggak ada yang follow tuh akun-akunnya, misal Justin Bieber di follow 50.000 orang,
yang 50.000 orang itu nggak punya follower sama sekali gitu. Nah itu kan berarti beneran, oh ya udah beneran data yang nggak sesuai gitu. Tapi kalau yang tadi misal usia yang bikin datanya nggak sesuai, ya bisa aja ada akun fiktif, terus kayak ngisi tanggal lahirnya otomatis ngasal kan kayak gitu. Gitu. Eh, ya mungkin salah satu itu sih. Tapi tetap kita harus berangkat dari informasi itu datangnya dari mana, cara dia validasi gimana gitu. Ya kan, cara dia bilang, oh ini nggak akurat gitu sih. Biasanya diceritain ya, tapi kalau misalnya nggak diceritain ya kita perlu cari tahu juga sih. Gimana Mas? Mungkin nggak akan menjawab 100%, tapi ya sedikit clue ya, apa sih yang bikin data itu nggak akurat gitu. Baik Pak, menurut saya sudah cukup terjawab Pak Yayan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak dari Manuel tadi terkait dengan seberapa akurat kita bisa menguji keakuratan data. Repot juga ya kalimatnya, seberapa akurat keakuratan data gitu. Tapi insight-nya menarik tadi Pak Yayan. Mungkin nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu pertanyaan selanjutnya. Ini ada Mas Kairuzaki dari kelas BI. Silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi saya juga udah cukup menyimak dan mendengar, dan menarik juga terkait bahasan dari decision support system ini. Saya lebih ini Pak, tertarik ke bisnis intelligence analyst seperti yang Pak Yayan sedang tekuni sekarang. Kan tadi kalau kita sambungkan ke materi tadi, dalam decision level itu ada beberapa ya Pak, dari mulai unstructured, semi-structured, dan structure. Dan itu dikerjakan oleh 3 level yang berbeda juga. Kalau unstructured itu dari operasional, terus naik lagi ke middle, dan naik lagi ke senior. Nah, saya penasaran aja Pak, kalau sebagai bisnis intelligence analyst itu, apakah memang hanya gather information atau yang mencari data aja untuk di level unstructured, atau bisa juga pernah dapat job desk yang sampai kayak mencari solusi gitu. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah seorang bisnis intelligence analyst itu harus mengerti proses bisnis dan bisnis solution juga Pak? Karena yang saya tahu, kalau misalkan di consulting firm seperti contohnya McKinsey itu, paling bawah tuh bisa masuk sebagai bisnis analis, dan itu masuknya harus lewat tahap case interview. Dan saya asumsikan pasti mereka yang menjadi bisnis analis harus juga mengerti bagaimana cara memecahkan case dan mencari solusi Pak. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bisnis analis ya. Kalau pengalamanku sebagai seorang, mungkin lebih gampangnya konsultan data, kan benernya orang yang lebih ahli itu misal gini, ada orang bisnis development, ada orang sosial media spesialis ya, tadi ada beberapa orang yang sempat aku sebutin. Harusnya mereka paling ahli di bidangnya masing-masing kan ya. Tapi bisnis analis ini ada untuk mensupport mereka. Jadi tuntutannya terhadap ya harus paham kebutuhan mereka dengan cepat, itu termasuk tuntutan kita. Misal gini, aku pernah kayak nge-analisis kenapa sih total register kita tiba-tiba naik, total user yang register tiba-tiba naik tinggi gitu, misal di Tokopedia. Jadi aku harus paham dulu register normalnya itu berapa sih, terus kalau misalnya tiba-tiba banyaknya itu di kapan gitu. Jadi ini aku cerita sedikit soal caraku memahami bisnis ya. Kalau dibilang banyaknya kapan? Misal ada datanya tuh, terus ada waktunya. Kok di jam tertentu ya banyaknya ya? Habis itu aku coba cari informasi. Ada event tertentu nggak sih? Kayak misalnya ada promo, ada flash sale, ada pokoknya yang bikin orang-orang mau register. Ternyata nggak ada juga gitu. Setelah aku cek, aku telusurin tuh data-data usernya dari pattern-nya ya. Mereka tuh benar beraktivitas nggak sih di e-commerce-nya? Oh ternyata enggak. Nah, terus aku coba cari informasi lain, ternyata sempat nemuin kayak misalnya email domainnya. Jadi email domain itu kayak @gmail, @yahoo. Ternyata
dia itu kayak temporary gitu. Aku juga baru tahu waktu itu. Jadi ternyata misal email kita, misal yayan@gmail gitu ya. Yayan@gmail ini bisa digandakan jadi beberapa email temporary. Kayak misalnya tem Gmail 1, yayan 1 @gmail, yayan 2 @gmail, itu ternyata ada websitenya yang bisa bikin kayak gitu. Nanti meskipun emailnya masuk ke email-email yang banyak tadi, masuknya ke kita gitu. Jadi kayak email palsu lah. Dan ternyata tiba-tiba banyak akun-akun kayak gitu. Otomatis ada yang aneh kan gitu. Jadi itu salah satu case. Oh, terus akhirnya hasilnya gini, oh kita kedapatan banyak email yang nggak valid nih, ini aneh gitu, karena mereka juga nggak beraktivitas. Jadi aku ngasih kayak suggestion untuk tim engineer-nya, coba kalian buatin blacklist untuk domain-domain yang ini yang ada temporary-nya, karena itu nggak valid ya. Yang valid ya kayak Gmail, Yahoo gitu kan, karena waktu daftarnya jelas ya butuh detail apa aja gitu. Nah itu waktu aku misal kerjasama sama tim engineer-nya, beda lagi sama kalau misalnya aku tiba-tiba dapat tas kerjaannya itu yang misal dari dari company level, dari C-level, dari CEO-nya pengen tahu nih apa yang harus kita lakukan untuk event bulan depan. Nah, aku harus pahamin dulu apa ya arah bisnis kita sekarang kemana, apa yang bisa dilakuin kalau misalnya kita mau spending uang untuk meningkatkan spending more budget untuk meningkatkan performance kita, itu sekarang bisa fokus di mana gitu. Jadi tuntutannya kayak gitu sih, mau dari level bawah, bukan level bawah, mau dari level operasional sampai level strategik, itu harus siap gitu. Yang pertama itu. Terus tadi kalau misalnya McKinsey bilang soal konsultan, iya, jadi salah satu yang bikin benernya teknikal yang harus kita pelajarin tuh nggak susah gitu. Kayak ngodingnya nggak sampai expert, tapi gimana cara kita memahami cara penyelesaian masalah. Kayak tadi kan ya, aku bukan orang yang pernah ngurusin data register, tapi begitu dihadapkan dengan masalah, kira-kira apa sih ini mas? Kira-kira ini solusinya gimana sih gitu? Karena udah terbiasa mungkin ya. Jadi kalau data itu, kalau misalnya data tiba-tiba banyak, kita cek dulu ini banyaknya itu dalam satu waktu atau waktunya pelan-pelan naiknya gitu. Terus apalagi ya, cara komunikasi juga. Makanya kalau tadi aku sempat nyebutin beberapa job related data, itu ada request-nya, ada gimana cara berkomunikasi, gimana cara ngebaca data, kayak gitu. Bahkan aku pernah interview orang, pertanyaan misal kayak gini, berapa jumlah nasi Padang di dekat kampus Brawijaya, udah kayak gitu. Aku nggak menguji, misal dia secara technical skill nggak kelihatan gitu, ya udah pertanyaanku gitu aja. Dari situ aku bisa tahu cara berpikirnya kandidatku itu kayak gimana. Misal gini, pertanyaannya adalah berapa jumlah nasi Padang di sekitar Brawijaya. Misal Brawijaya itu punya 4 sisi, timur, utara, timur, barat, selatan gitu. Masing-masing sisi itu yang daerah kos-kosan itu, misal daerah barat, utara, sama timur. Kalau selatannya kalau nggak salah UMN ya, itu kan kampus juga. Jadi kemungkinan nasi Padang jarang tuh di situ gitu. Habis itu kalau di 3 sisi itu adalah daerah kos-kosan, misal di setiap daerah kos-kosan tuh anggap aja aku sering nemu 6 nasi Padang. Ya udah 6 kali 12 berarti sekitar kok 6 kali 12, 6 restoran nasi Padang, ada 3 daerah. Berarti sekitar 18 nasi Padang di sekitar Brawijaya. Itu nggak akurat sama sekali, tapi cara pemecahan masalahnya make sense gitu kan. Jadi ya itu salah satu contoh apa yang dibutuhin di bidangku sih kayak gitu. Jadi akan menemukan pertanyaan-pertanyaan kayak gitulah. Kalian yang misal aku nggak pernah nge-handle data penjualan, tahu-tahu ditanyain kenapa penjualannya tinggi gitu, dia harus menjawab gitu. Ya otomatis aku telusurin kira-kira apa sih yang bisa menjawab pertanyaan itu. Gitu Mas. Gimana? Kebayang nggak ya? Oke, sudah sangat kebayang dan menjawab. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.
Pertanyaannya menarik dan jawabannya banyak bocoran. Jadi ini adalah bonus gitu ya bagi teman-teman yang bergabung di malam hari ini. Jadi nanti bagi yang tertarik untuk menjadi seorang data analis gitu ya, kita sudah tahu bahwa kita nggak bisa ngelihat cuman dari kita apa namanya nggak cuma bisa baca data gitu ya Pak Yayan, tapi juga kita harus bisa mengerti situasi pemanfaatan datanya, lalu kemudian dari mana sih sumber data ini yang paling reliable yang bisa diambil tadi. Dari cerita nasi padangnya menarik. Semoga tidak membuat lapar teman-teman gitu ya, tapi keren dan sangat inspiratif, dan semoga bisa menjadi bekal bagi teman-teman nanti ketika teman-teman memilih profesi sebagai data analis seperti itu. Terima kasih banyak untuk Mas Khairuzaki dan jawabannya dari Pak Yayan. Ini ada lagi, halo Mentari, kita ketemu lagi dan ada pertanyaan lagi sepertinya dari Mentari dari siang minggu kemarin. Silakan Mentari. Ya, baik Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mentari dari kelas BC dengan nomor akhir 012. Izin bertanya, mungkin mohon maaf jika tadi sudah ada beberapa penjelasan, tapi mungkin saya ingin belajar dari studi kasus ini mengenai DSS dan hubungannya dengan re-engineering. Mungkin kita sudah terbiasa ya Pak dengan re-engineering ini. Jadi ada satu perusahaan itu, Hershey Coklat itu, pernah melakukan re-engineering dan juga mengintegrasikan DSS untuk membantu dalam perencanaan dan memonitor persediaannya. Namun pada akhirnya itu sistem DSS yang mereka terapkan itu tidak terintegrasi dan berdampak buruk terhadap sistem produksi mereka. Nah, pertanyaan saya itu lebih ke bagi perusahaan yang melakukan re-engineering itu baiknya penerapan DSS itu berarti dirombak dari awal karena datanya udah berbeda, kemudian baru diterapkan setelah benar-benar ada perubahan di perusahaannya, atau bagaimana, kayak hal-hal yang perlu diperhatikan bagi satu perusahaan yang melakukan re-engineering itu pada dalam mengintegrasikan DSS ini tuh sebenarnya apa sih Pak, kayak core-nya gitu. Terima kasih Pak. Ya, makasih buat pertanyaannya. Kalau kayak gitu biasanya tergantung sih ya. Misal perusahaannya itu udah berjalan dari lama gitu. Biasanya perusahaan itu kan pasti punya matriks ya. Matriks itu nggak bisa tiba-tiba datanya hilang gitu. Padahal karena matriks itu sifatnya tiap tahun itu kan pasti matriks itu dikontrol terus. Kalau misalnya data matriksnya hilang, kemungkinan perusahaannya jadi kayak hilang arah gitu. Sebenarnya perusahaan kita udah bagus atau belum sih gitu. Nah, aku ada pengalaman di data migration gitu kan ya. Yang perlu dipastikan pertama, data-data atau apapun yang berhubungan dengan operasional itu harus diamankan dulu. Karena kalau misalnya secara operasional udah terganggu, berarti ya ada bagian yang berhenti kan. Kalau ada bagian yang berhenti berarti ngaruh ke biaya gitu. Kalau misalnya re-engineering total total produksi per bulan tuh harus berapa, targetnya berapa. Ternyata sistemnya nggak terintegrasi dengan baik. Kita kehilangan data, harus memproduksi berapa sih bulan ini, dan kita harus memproduksi berapa dan sudah berapa gitu. Kalau misalnya kita kehilangan itu kan kita kayak terus mau ngapain nih, ini udah bener belum sih? Kalau misalnya mau terus produksi juga kita nggak tahu harus berapa gitu. Itu kan berhubungan dengan operasional. Nah, data-data yang berhubungan dengan operasional atau ya apapun lah ya, integrasi yang berhubungan dengan operasional itu kalau bisa diamankan dulu. Kalau misalnya emang nggak bisa aman, kayak misalnya harus dirombak, ya mau nggak mau itu harus diselesaikan duluan gitu kan. Kalau misalnya secara operasional, pokoknya yang bawah-bawah dulu udah bener, terus misalnya, data yang kayak tadi ada re-engineering, misal re-engineeringnya banyak hal ya, kayak misalnya ya softwarenya iya, ya mesin baru, itu harus dipastikan datanya valid dulu. Nah, kalau misalnya udah valid, ya kayak tadi misal total produksinya udah sesuai dengan yang diproduksi beneran, berarti itu kan udah valid. Baru kita naik level yang atasnya, ngebenerin misal perusahaan kita punya target penjualan sekian. Nah, berarti kan dari data yang udah valid tadi, total produksinya bisa dikali dengan matriks-matriks yang lain. Misalnya ada profit, ada pajak, itu baru bisa karena kalau misalnya kita fokusnya ke yang pajak atau ya nggak akan pernah dapat angka yang benar gitu. Misal, kok kita pemasukan udah 5 juta ya gitu. Padahal barang yang kita jual tuh, barang yang keluar itu ada 100, misal kita dapat 5 juta,
padahal barang yang keluar itu 10, harusnya kita dapatnya 10 juta gitu. Nah, kita kan jadi bingung gimana caranya 5 juta ini biar jadi 10 juta gitu kan ya. Kalau misalnya ternyata kesalahannya adalah pencatatan barang keluar, ya 5 juta nggak akan bisa sampai 10 juta gitu. Mau kita cari, ini duitnya nyelip di mana sih? Apakah nyangkut di pajak atau di apa gitu. Ternyata kita salah mencatat jumlah produksi gitu. Jadi mending yang bawahnya dipastikan dulu aman, baru diperbaikin yang atasnya kayak targetnya atau achievement targetnya udah sesuai atau belum, itu baru diperbaikin ketika yang bawah yang operasionalnya udah selesai. Kayak gitu sih yang bisa aku bagi. Gimana Mbak Mentari? Oke, baik. Izin menyimpulkan, berarti kalau misalnya kita untuk melakukan perubahan itu mending dari bertahap dari yang paling bawah sampai ke atas, biar kalau misalnya ada masalah itu bisa diselesaikan dulu bawahnya, terus gak ngasih dampak besar pas udah di atasnya. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya, sudah sangat menjawab. Terima kasih juga Bapak Ibu atas kesempatannya. Sama-sama. Jadi Mbak Mentari sebenarnya sudah cukup puas dengan jawabannya tadi dari Pak Yayan terkait dengan proses migrasi data dan juga reengineering dari proses reengineering. Gimana sih enaknya kita memigrasi data yang apa namanya, yang akan enaknya bertahap atau sekalian gitu ya, diubah untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin dibagikan, ditanyakan, dikonfirmasi dengan Pak Yayan untuk topik hari ini, DSS, Decision Support System? Ya. Saya Pak Putu, coba ya Pak Putu. Oh iya Bu, nah, berarti ini Mas Naufal mohon ditunggu dulu ya. Karena ada Mas Naufal, silakan Naufal dulu aja deh. Ya silakan, berarti Mas Naufal dipersilakan oleh Bu Prima. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Naufal Arif Jatullah dari kelas BC. Mohon maaf, ini saya tidak bisa menyalakan kamera karena menggunakan WiFi kos ya, jadi agak lemot. Ya, nah, saya izin menanyakan mengenai penjelasan Pak Yayan tadi, bahwa penjelasan mengenai digitalisasi Pak Yayan ini menggambarkan bahwa terjadi ledakan pengembangan AI yang luar biasa. Nah, hal tersebut membuat beberapa perusahaan itu bisa dengan mudah mengotomatisasi mengenai integrasi data atau sistem informasi manajemennya itu. Nah, tetapi kalau dilihat trackingnya dari beberapa tahun terakhir ya, dari 2021 ke atas itu banyak sekali pengembangan AI yang bahkan ia bisa mencari dan menganalisis permasalahan atau cacat atau bug-bug tertentu ya secara mandiri tanpa perlu bantuan manusia. Nah, ini saya menyambung dengan mungkin strategi perusahaan mengenai strategi penekanan biaya ya, cost of leadership ini bisa sangat mensupport. Tetapi saya ingin menanyakan, menurut Pak Yayan, apakah baik bagi suatu perusahaan yang mungkin bergerak di digital, misalkan Tokopedia atau Shopee, dengan analisis mengenai digital atau IT-nya itu digantikan 100% oleh mesin, karena pengembangan AI itu sangat memungkinkan untuk dilakukan hal tersebut, dan itu dapat meminimisasi biaya luar biasa, ataukah tetap menggunakan kombinasi mesin dan manusia untuk jangka waktu mungkin hingga 2030 atau 2030 sampai 2045 Indonesia Mas. Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau dibilang bagus atau enggak, ya benernya bagus. E-commerce di Indonesia itu udah sebagian besar pakai AI ya, kayak misalnya gimana mereka ngasih rekomendasi. Mungkin AI definisi AI itu kan sangat luas ya sekarang ya. Rekomendasi pun bisa termasuk AI, tergantung di baliknya itu cara kerjanya gimana. Jadi kalau aku bilang hampir mungkin udah semuanya lah udah pakai AI, cuma beda di skalanya aja, ada yang luas banget. Terus AI sendiri ini tuh benernya butuh apa ya? Butuh
butuh ahli kan untuk membuat itu. Jadi mau nggak mau orang-orang yang sesuai di bidangnya itu yang menanamkan bilangnya knowledge. Jadi AI tanpa knowledge, tanpa data, terus datanya itu harus diapain ya, AI-nya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau misalnya sama kayak gini deh, spreadsheet kalau field kosong, misalnya kita kasih angka, ya udah dia nggak ngapa-ngapain. Kita masukin satu, ya udah munculnya satu, di spreadsheet lain nggak ada. Tapi ketika spreadsheet ini udah kita isi formula, kita pengen tahu hasil kalkulasi dari berapapun deh yang diinputin sama user di kolom misal A sampai Z gitu. Nanti hasilnya akan keluar, entah angka tertingginya, entah ini rata-rata, entah angka paling banyak diisi gitu. AI mungkin cara kerjanya sama kayak gitu. Butuh orang yang ahli dulu buat nge-implement, terus nah nanti baru semuanya bisa diotomasi. Sekarang ya akhirnya apa kita bilangnya hybrid mungkin ya. Ya ada AI-nya dan orang-orang yang ahli itu tetap ada gitu. Kayak misalnya mungkin yang masih banyak kayak business development kayak gitu-gitu kan AI itu bukan nggak langsung bisa ngasih rekomendasi. Oh sekarang kita gini aja gitu. Oh sekarang company ini arahnya ke sini aja. Mungkin di beberapa kasus bisa ya, tapi kan nggak di semua. Kita pernah tahu berita CEO-nya mana itu dikendalikan oleh AI. Itu kan kita pernah dengar juga berita kayak gitu. Tapi kan nggak semua kondisi bisa diwakilin sama AI. Kayak misalnya sense-nya manusia itu menurutku nggak bisa deh benar-benar digantiin sama AI. Karena kan apa ya, misal sekarang yang lagi rame minuman apa ya, misal boba deh gitu, boba lagi rame di Tokopedia kan, waktu boba lagi rame orang jarang nyari boba, yang jual aja nggak ada gitu. Otomatis orang-orang bisnis ini yang ke-trigger buat oh kayaknya kita perlu cari seller-seller yang berhubungan dengan boba deh, kita ajak yuk, mereka lagi rame nih boba gitu. Itu kan AI, kalau ya AI-nya Tokopedia kalau misalnya nggak ada yang cari soal boba kan dia juga nggak akan tahu gitu. AI bukan kayak robot yang dengerin berita juga gitu kan ya. Jadi AI tetap butuh ahli, otomatis ya butuh ada orangnya lah, butuh ada kolaborasi antara mesin sama expertnya itu tadi. Aku kurang tahu juga ke depannya gimana. Misalnya 10 tahun lalu aku nggak pernah kepikiran ada mobil bisa nyetir sendiri, tahu-tahu sekarang ada Tesla gitu kan ya. Mungkin perkembangan teknologi terlalu cepat, terus ternyata yang aku omongin mungkin aja gitu. Kita diem aja, tahu-tahu semuanya udah jadi aja. Ya siapa yang tahu gitu kan Mas ya. Cuma untuk sejauh ini sekarang kolaborasi gitu. Jadi karena AI mungkin di Indonesia juga termasuk baru, di dunia baru kan ya. Jadi expert itu nggak mungkin tiba-tiba lepas gitu aja. Pasti harus ada yang mengendalikan. Gitu Mas, gimana? Mohon izin Pak Yayan, izin bertanya, bagaimana kalau misalnya dengan pekerjaan monoton, misalkan seperti akuntan seperti itu, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang monoton dalam suatu produksi yang bisa diotomatisasi, hal itu kan bisa menekan biaya, termasuk pekerja misalnya di produksi mengenai kayu atau underdeal spare part mobil dan seterusnya yang bergeraknya secara monoton. Ya, itu mungkin nggak selamanya ada AI-nya ya, mungkin lebih ke otomasi ya, otomasi proses ya. Ya mungkin sama kayak di satu sisi ada baiknya ya yang namanya sistem itu ya, kayak misalnya produksi sepatu, aku yakin zaman dulu itu pasti tangan manusia. Terus karena mesin itu hemat biaya dan lebih konsisten, ya kan, jahitannya ya akan seperti itu, jarak antar jahitannya akan seperti itu kalau kayak mesin. Akhirnya perusahaan lebih percaya dengan mesin gitu. Nah, mungkin mau nggak mau pekerjaan yang sama terus ya akan tergantikan oleh mesin gitu. Dengan pertimbangan biaya tadi ya, orang juga nggak akan mau kan dibayar lebih murah dari mesin gitu, biaya perawatan mesin gitu. Ya otomatis kalau misalnya kita lihat kayak gitu, hal-hal yang monoton dan akan kayak gitu terus mungkin akan bisa tergantikan oleh mesin, sementara hal-hal yang yang butuh sentuhan manusia ya. Saya sampai sekarang akhirnya ada kan beberapa hal yang memang butuh sentuhan manusia gitu. Mungkin ada kayak batik gitu kan ya.
itu kan ya akhirnya yang mesin ada, yang manusia harganya lebih mahal gitu. Mungkin contohnya itu Mas. Jadi ada beberapa bagian yang akan tetap bertahan, yang kalau ada sentuhan manusianya itu bisa meningkatkan value. Kalau aku tadi contoh yang dapatnya ya batik itu ya kayaknya. Ya kan batik tulis lebih mahal kan dibandingkan batik cetak. Gitu. Gimana Mas Noval? Baik, sudah cukup menjawab Pak Yayan. Jadi untuk urusan yang lebih otentik yang mengenai insting atau perasaan mungkin perlu ada kombinasi antara manusia dengan mesin ya. Tapi untuk masalah yang monoton sangat memungkinkan untuk 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan itu benar-benar diotomatisasi. Terima kasih sudah cukup menjawab. Ya, terima kasih. Mas Noval dari kelas BC yang minggu kemarin juga sangat peka sekali dengan perubahan kondisi lingkungan gitu ya Pak Yan ya. Tapi tadi kalau misalnya kita lihat dari contoh, balik ke contoh nasi padang gitu. Kalau misalnya AI disuruh ngitung jumlah nasi padang yang ada di sekitar, mungkin ada dagang, karena kan kita nanya kata kuncinya berarti kan kalau misalnya kita cuma mau ngitung yang jual nasi padang, maka dagang nasi campur yang kebetulan jual nasi padang juga akan dihitung sama AI. Kan harus ada orang yang mengontrol kan seperti itu ya gambarannya Pak. Ya. Ya. Jadi yang kita ingin tahu itu sebenarnya adalah warung nasi padangnya, bukan orang yang jual nasi padang kayak gitu. Kalau misalnya jual nasi padang, dagang nasi campur yang jual nasi padang juga dihitung. Belum kita nanya rasanya, yang rasanya enak. Nah kan AI nggak tahu tuh indikator enaknya AI kan harus ada orang yang memberikan insight kategori enak ya segini kan. Ya kurang lebih kolaborasi tadi adalah kata kuncinya sepertinya. Mungkin Bu Ima jadi mau memberikan sedikit masukan atau pendapat? Apa ya? Dari yang diceritain Pak Yayan ini, awalnya saya berpikir begini Pak Yayan, decision support system itu adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang tidak rutin gitu ya Pak mestinya ya, atau memang sebenarnya ada yang rutin juga ternyata gitu ya. Jadi kayak misalkan di Shopee tadi ya, jadi setiap kali dia akan menganalisis segala sesuatu yang memang diinginkan, yang pada dasarnya output-nya itu pasti akan sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga aplikasi-aplikasi yang dipakai itu pastinya juga akan disesuaikan dengan informasi apa yang diinginkan, gitu ya Pak Yan ya. Iya, jadi betul. Bisa jadi itu memang rutin ya, tapi ada hal-hal yang memang tidak rutin yang memang membutuhkan DSS, sehingga mungkin di dalam DSS itu nantinya akan butuh aplikasi-aplikasi seperti expert system itu ya Pak ya. Jadi dia akan bisa mengeluarkan informasi yang yang lebih baik dari pengambil keputusan itu sendiri itu ya. Mungkin gitu ya. Artinya misalkan sesuatu yang tidak rutin itu misalkan artinya pada dasarnya ada ketidakpastian informasi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam database, gitu ya Pak ya. Jadi itu nantinya akan bisa membuat informasi yang keluar dari sistem itu belum tentu akurat banget gitu ya, karena data-datanya tidak ada atau ketidakpastian terhadap informasi itu sangat tinggi banget gitu ya Pak. Jadi akhirnya mungkin butuh expert system gitu ya Pak ya di dalamnya, sehingga akan bisa meminimalkan kesalahan di dalam output gitu mungkin gitu ya Pak. Iya, mungkin salah satu contoh yang mungkin ya lebih mudah dipahami itu kayak misalnya kita ngomong ChatGPT deh. ChatGPT itu kalau misalnya kita tanya pakai bahasa Indonesia, ya dia AI kan. Kita bilang ChatGPT itu canggih gitu. Tapi ketika kita tanya bahasa Indonesia, apakah bisa menjawab gitu? Belum, karena expertnya belum ditanamin bahasa Indonesia. Sementara bahasa Indonesia itu termasuk bahasa yang cukup rumit. Kenapa? Karena cukup banyak bahasa slangnya. Slang itu kayak misalnya kita bilang OTW deh gitu. Itu kan nggak ada di kamus ya. Ya kan misal ChatGPT mau dibuat bahasa Indonesia, terus ya berarti ada orang-orang yang harus memasukkan OTW itu artinya ini, diterjemahkan OTW itu kata keterangan gitu.
cabut itu ya ngambil paku gitu. Kalau bahasa gaulnya kan ya udah ayo berangkat gitu. Nah, kalau misalnya itu mau ngenalin kan berarti butuh orang lagi yang buat misi itu. Ya itu mungkin contoh apa ya, salah satu fungsinya si expert itu ya. Jadi tiap masalah pasti bisa diotomasi, tapi sebelum diotomasi butuh 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 dikasih apa ya, dikasih bilangnya itu dikasih knowledge, dikasih pengetahuan dulu nih sistemnya, cara kerjanya gimana gitu. Gitu sih. Ya. Ya, jadi mungkin di DSS itu ya kita mengenal model DSS itu ya. Karena di dalam model DSS itu biasanya kan DSS itu pengennya ada laporan ya, sehingga ada aplikasi apa namanya pembuat laporan gitu ya. Terus termasuk tadi ada groupware gitu ya. Sehingga perlu ini juga ya Pak, apa knowledge apa namanya, knowledge database ya, perlu ada knowledge Betul. database, kemudian apa namanya ya. Jadi ya memang akan tergantung apa sih yang memang mau dikeluarkan ya, informasi apa yang ingin dikeluarkan, sehingga aplikasi-aplikasi itu ya akan tergantung pada apa sih yang memang diinginkan oleh apa pembuat sistem itu atau pemilik sistem ya, mesti gitu ya Pak. Betul. Ruwet sih sebenarnya. Saya mikir kayak kecerdasan buatan memang akhirnya dimasukkan juga di dalam DSS gitu ya. Tapi sekarang gini Pak, dengan artificial intelligence, kemudian ada expert system gitu ya Pak ya. Terus kemudian ada knowledge database gitu ya Pak. Apakah tiga-tiganya itu memang perlu harus diintegrasikan ataukah kita hanya memilih ya salah satu aja, karena memang semuanya hampir sama gitu, menurut saya gimana Pak? Ya memang tergantung kebutuhannya sih Bu Ima. Kalau saya mungkin salah satu pekerjaan yang lumayan sering saya lakukan sehari-hari itu membantu membuatkan dashboard untuk stakeholder yang lain gitu. Misal dari finance pengen tahu profit kita seberapa besar dari masing-masing kategori klien kayak gitu. Saya kan nggak tahu definisi profit apa, definisi kategori klien apa. Biasanya saya mengumpulkan informasi itu dulu. Benernya data yang dipakai sama, datanya nggak diapa-apain. Nggak dikasih, udah teman saya yang dari finance tadi cukup dipantau tuh tiap hari, oh profitnya sekian sekian sekian. Nah itu udah bisa mengotomasi udah bisa mengotomasi. Nanti kalau ada rumor inflasi, kira-kira impact-nya gimana ya gitu. Oh ya kita cari misalnya ada model atau ada metode yang bisa memprediksi gitu. Kita cari, kita tanamkan. Oh apa sih yang jadi pertimbangan impact dari inflasi? Oh kalau misalnya company-company-nya spending-nya kecil, mungkin ketika kena inflasi mereka nggak akan beli lagi di kita karena ya mereka mikirin gimana mereka bisa survive gitu, nggak peduli sama memperkecil pengeluaran lah gitu kan. Tuh. Terus kayak kita bantu lagi metode ini butuh apa sih? Oh butuh company-company yang baru itu juga rawan kena inflasi. Oh kita labelin company-nya ada ini. Nanti kalau misalnya udah jadi, nah itu kan datanya lebih jauh lagi Bu Imah. Jadi kayak bisa memprediksi, oh 3 hari yang akan datang mungkin company-company ini akan kena dampak inflasi atau harga dolar yang berubah kayak gitu. Sejauh mana sih Bu Ima? Ya, makasih banget Pak Yayan, makasih. Jadi diskusinya hangat sekali sebenarnya dengan Bu Ima gitu ya, terkait dengan perkembangan apa namanya DSS ke depannya. Di sini ada mahasiswa lagi Pak Yayan yang ingin bertanya. Ini kayaknya dari kelas internasional kalau dari ke kodenya. Mbak Monika atau benar Mbak atau Mas?
Halo, Halo, apakah suara saya terdengar? terdengar sekali. Ya. Berarti Mbak, silakan Mbak Monika langsung disampaikan ke Pak Yayan pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berhubung Ibu Ima tadi membahas tentang expert system, Bapak Hafiz tuh pernah membahas juga di kelas, tapi tidak terlalu deep sih. Jadi sekarang saya ingin bertanya mengenai domain sebenarnya. Apakah expert system itu menggunakan domain specific knowledge atau menggunakan domain specific knowledge dan juga common sense knowledge seperti AI? Dan yang menjadi pertanyaan utama saya, apa perbedaan spesifiknya Pak antara expert system dan executive support system? Gitu. Sekian, terima kasih. Istilah executive support system mungkin saya belum pernah mendengar ya. Tapi mungkin bisa saya samakan kayak apa ya, model yang bisa mensupport ketika ada expert dan bisa diotomasi itu gimana sih gitu. Jadi expert system itu dia akan, mungkin gampangnya dia akan melabelin gitu, kayak misalnya tadi misal saya sama Bu Ima ngobrol soal ChatGPT, dia akan melabelin OTW itu kata apa, apalagi ya, OTW, cabut, pokoknya bahasa-bahasa gaul deh, dia yang ngelabelin ini termasuk jenis kata apa sih gitu, kata sifat kah, keterangan kah, atau kata kerja dan lain-lain. Nah, kalau expert support-nya itu kayak model yang bisa dipakai. Jadi kalau di dunia text mining, mungkin karena tadi contoh GPT, jadi saya bilangnya text mining, itu ada salah satu metode yang dia itu apa ya, bisa memahami, kalau kata subjek ketemu kata kerja, berarti berikutnya harus diisi kata apa sih gitu. Ada juga kalau misalnya, kalau mungkin yang sekarang banyak kan cuma sentimen positif atau negatif. Positif atau negatif itu tergantung kamusnya aja kan. Kayak misalnya bagus itu positif, jelek itu negatif. Kalau ada orang bilang mantap dilabelin positif, yaitu kamus kata. Lebih jauh lagi, yang lebih expert lagi, antar katanya pun diperhatikan. Kayak misalnya orang yang apa bilangnya, bukan hiperbola ya, sarkasme. Hotelnya bagus banget ya, makanannya, sarapannya aja nggak ada gitu, sarapannya aja habis gitu. Itu kan kalau kita cuma pakai kategori kata, bagus, ya udah positif, padahal ujungnya negatif kan ya. Nah, metode itu bisa mengenali, ini sarkasme nih, meskipun dia ada kata-kata positif, tapi setelah diartikan, di scoring misalnya, ini tuh masuk kategori negatif. Nah, metode itu ada gitu. Jadi menurut saya pasti kombinasi ya, support model apa tadi bilangnya, support knowledge ya, atau support apa tadi bilangnya Mbak Monika ya, support model ya, atau ya, jadi kalau dia tanpa sentuhan expert, dia juga ya akan jadi model aja, dia akan jadi algoritma dan metode aja. Metode ini butuh dikasih informasi dulu nih, butuh dikasih knowledge sampai dia akhirnya bisa menjalankan fungsinya dengan baik gitu. Contoh lain, metode pengelompokan, ada yang namanya clustering. Clustering itu secara konsep, dia bisa mengelompokkan setiap benda semirip mungkin gitu. Jadi misalnya saya punya 100 benda. Ketika saya implementasi clustering, misal saya butuhnya 4 kelompok. 100 benda ini akan dikelompokkan semirip mungkin berdasarkan teman-temannya. Jadi satu kelompok itu pasti mirip gitu. Kita sebagai orang biasa gimana caranya ya? Nah, akhirnya expert system lah yang memasukkan, kayak misalnya bendanya punya jumlah sudut, punya jumlah sisi, warna, terus apa lagi, berat gitu. Nanti si support sistemnya dengan metode yang emang bisa diimplement dimanapun, dia akan mengimplement untuk kasus yang ini nih, yang pengelompokan benda kayak gitu sih. Jadi kolaborasi. Tapi menjawab nggak ya Mbak Monika? Baik Pak, cukup menjawab. Saya mendapatkan beberapa poin penting sih. Sama seperti sebelumnya, bahwa tetap memerlukan perlakuan atau tindak lanjut lagi, karena ada beberapa variabel yang meskipun dilampirkan, kadang belum tentu sesuai. Bisa jadi seperti sarkasme yang Bapak sampaikan tadi. Dan harus disesuaikan dengan variabel-variabel yang telah ditentukan oleh model, oleh expert system tadi. Ya, betul. Benar. Baik, terima kasih atas
kesempatan bertanyanya, Kak. Ya, terima kasih. Sebenarnya dari Mbak Monica sudah terjawab tadi terkait dengan expert support system atau executive support system yang dimaksud tadi, tapi intinya adalah sama, yaitu kita membutuhkan human touch gitu ya Pak ya. Kita nggak akan bisa membuat sebuah support system yang sempurna jalan-jalan sendiri aja gitu kan Pak. Ada knowledge kan tadi, makanya ada data, information, terus kemudian diubah dari knowledge dulu, baru kemudian sampai ke wisdom-nya tadi. Mungkin kata kuncinya adalah wisdom-nya itu yang benar-benar ada sentuhan human-nya gitu. Di sini ini ada tim dosen Pak, ada Pak Hafiz yang mungkin ingin memberikan pendapat atau masukan atau mungkin pertanyaan. Silakan Pak Hafiz. Terima kasih Pak Putu. Suara saya apakah terdengar atau terdengar pelan? Jelas Pak. Ya. Jelas. Ini Dan mungkin sehat ya Pak. Sudah sehat ya Pak. Alhamdulillah sudah Bu. Ini mungkin sedikit menambahkan tadi kan dari salah satu mahasiswa saya yang barusannya Mbak Monica tadi. Ini mungkin kan dari salah satu teori yang dari buku juga yang versi terbaru itu memang yang di chapternya itu memang sudah bukan decision support system lagi, tapi sekarang namanya memang jadi executive support system. Jadi lebih ke enhance karena memang sekali lagi kan dengan ada perkembangan zaman mungkin namanya bukan cuma decision tapi eksekutif mungkin ya. Jadi dan itu juga ada AI sebagai salah satu bantuannya juga yang di teori yang ditampilkan di bukunya Loudon yang terbaru. Baik. Nah itu saya juga kemarin saya kok entah itu beritanya hoax atau bukan tentang ini sedikit merambah ke AI itu ternyata di AI itu mungkin tergantung ke developernya ya. Kok ada ceritanya kalau nggak salah Google AI itu belajar bahasa Bangla tanpa banyak prompt. Jadi hanya dikasih 2 atau 3 kalimat terus dia bisa extrapolate atau gimana jadi bisa belajar bahasa. Nah itu berarti apakah memang sekali lagi kan mungkin AI kan program ya. Berarti kan tiap istilahnya ada developernya berbeda-beda. Ada yang ChatGPT bikin AI-nya dia sendiri dengan data yang hanya sampai 2021 kalau nggak salah. Kemudian ada itu mereka bikin version yang sampai ChatGPT 4. Kemudian ada yang Google AI yang dia sampai memecah 12.000 karyawannya untuk mendevelop suatu sistem AI. Nah itu berarti memang untuk AI sendiri berarti sampai sekarang masih ada semacam development yang istilahnya masih bersaing di antara beberapa developer begitu ya. Istilahnya untuk fungsionalnya, untuk untuk kapabilitasnya masing-masing gitu ya. Karena kan tadi ada salah satu kalimat yang saya kayak, apakah memang benar ChatGPT misalnya kalau prompt kita bahasa Indonesia memang nggak bisa gitu. Soalnya beberapa kali saya lihat itu memang ada beberapa yang pakai bahasa Indonesia dan dia bisa mengeluarkan jawaban bahasa Indonesia atau mungkin dia pakai engine-nya sendiri untuk mentranslate itu kayak Google Translate atau semacamnya gitu. Karena jujur saya penasaran karena bidang saya kan di manajemen sistem informasi juga Pak. Terima kasih banyak sebelumnya ini saya benar-benar penasaran. Ya, mungkin saya juga belum terlalu ahli di ChatGPT ya, belum pernah bereksperimen banyak kasus lah. Karena yang saya tahu ChatGPT itu prompt-nya harus benar dulu, cara kita tanya itu harus benar dulu. Nah, kalau saya lihat berarti ChatGPT ini tuh sudah tahu gimana cara memahami struktur kata. Mau bahasanya Bangladesh, mau bahasanya Indonesia, mau bahasanya manapun yang strukturnya beda jauh, selama dia punya database bahasa itu, dia langsung bisa ngenalin. Oh, cara kerjanya kata. Oh ini bahasa Indonesia nih, cara kerjanya gini. Tapi ketika dia mengenalin kata baru, nah itu kan jadi pertanyaan apa? Ya, jujur saya nggak bisa jawab pasti. ChatGPT performance-nya gimana ketika nemu kata baru, misal baru gaul, misal es kepala Milo baru rilis hari ini, tahu-tahu kita masukin di situ. Itu kalau misalnya nggak ada sentuhan manusianya atau secara database belum pernah dipelajarin tuh istilah es kepala Milo ya akan mungkin jawabannya akan nggak sesuai gitu. Mungkin ya, saya belum bisa jawab pastinya. Gitu Pak, gimana? Ya baik, terima kasih banyak. Berarti kan memang semuanya kan kembali lagi tergantung database yang dimiliki ya dan akses yang dimiliki sistemnya kan.
seperti kayak Betul. ChatGPT yang sekarang aksesibel kan ChatGPT 3 ya kalau nggak salah, di mana datanya hanya sampai 2021. Jadi kalau ada prompt atau ada tanya info yang mungkin 2022 atau 2023 dia masih belum bisa jawab karena belum ada datanya gitu ya. Yang terbaru kan yang ChatGPT dengan Bing itu yang seperti yang saya tanyakan minggu lalu itu ya. Itu berarti dia punya akses lebih powerful karena akses ke Bing search engine, jadi bisa mencari data yang ada sekarang. Nah itu berarti kedepannya kita mungkin apakah memang harus lebih berhati-hati ya, karena saya baca sendiri juga AI masih ada semacam black box-nya gitu ya. Karena saya sendiri dulu pernah waktu S1 coding, rasa-rasanya kok IT itu agak mistis gitu loh rasanya. Coding awalnya nggak bisa, ada error, terus habis itu aduh saking stresnya ditutup, besok pagi dibuka, di run langsung bisa. Kadang ada kayak gitunya, apa memang sampai sekarang masih kayak gitu atau gimana ya Pak? Saya penasaran itu. Ya ini Ada kayak mungkin kalau orang yang biasa ngoding mungkin mengalami ya, bisa relate ya. Jadi kita udah ngerjain tugas susah-susah nggak beres-beres, terus ya udahlah tinggal tidur. Tahu-tahu waktu temen punya coding yang sama, loh kok jalan gitu. Dulu saya pernah meyakini itu Pak, yang namanya mahasiswa ya cari pembelaan. Tapi setelah saya pahamin, mungkin ya coding cara kerjanya akan sama, nggak mungkin tiba-tiba tiba-tiba dia bisa ngebenerin kode kita sendiri. Kalau saya tangkap, karena saya udah kerja juga, kayaknya otak kita punya kapasitasnya. Jadi ketika capek itu akhirnya kalau di coding itu kan titik koma aja ngaruh. Titik koma itu bikin kode nggak jalan, gitu kan. Ya titik koma, kadang lupa titik koma yang harusnya nggak ada, mau kita lihat 1000 kali, kalau mungkin otak kita lagi capek, ya emang harusnya ada, padahal salahnya di situ gitu. Gitu sih. Jadi ya yang namanya kalau misalnya itu belum nggak berbicara soal AI ya Pak ya. Salah satu code editor yang termasuk canggih itu Google Google Code. Dia bisa ngenalin query kita itu salah di mana. Tapi menurut saya itu masih kayak pattern yang diinputin sama developernya gitu. Nggak bisa yang kayak misalnya kita ada pattern baru nih, maksudnya gini, kalau ada karakter yang nggak sesuai ya dia akan langsung mengenalin, oh ini kemungkinan salahnya di sini gitu. Tapi menurut saya itu pasti masih ada celahnya sih, karena ya karena itu ya di develop sama orang lah gitu. Gitu. Gimana Pak? ya, terima kasih banyak. Itu sedikit clear sedikit sih memang. Karena memang ya entah kenapa dari dulu saya percayanya kayak gitu, karena kayak coding sendiri nggak saya rubah sama sekali, terus kan kok tiba-tiba bisa, atau memang karena sebelumnya ada sesuatu yang belum ditambahin atau apa. Makanya yang begitu ada kata-kata di berita itu, misal ada AI itu sebenarnya ada semacam black box-nya, di mana sebenarnya tidak semua kita belum benar-benar paham. Itu sih. Terima kasih banyak. Ini insight-nya sangat menarik sekali. Terima kasih. Sama-sama. Jadi ada diskusi menarik terkait dengan bagaimana pemanfaatan coding gitu ya. Mungkin mohon maaf saya stuck di karena tidak pernah Mohon melakukannya maaf Pak Putu, sendiri. kalau bingung soal coding mungkin kalau di HP kita itu ada autocomplete, ada auto correction. Kita salah ngetik, tahu-tahu dibantuin kan. Kita padahal masih ngetik 3 huruf, dia udah keluar pilihannya. Itu kan pasti dari database gitu. Siap. Oke, menarik sekali Pak pembicaraannya atau pembahasannya. Cuman sayangnya kita terbatas waktu Pak. Jadi sebenarnya mau dilanjutkan, tapi kok ini malam Jumat? Oh sorry, ya ini malam Jumat kayaknya. Jadi mungkin kita akan melanjutkan diskusi ini di kesempatan terakhir. Bukan kesempatan terakhir, kuliah tamu terakhir di semester ini gitu ya. Tentunya kita sangat menantikan Pak Yayan lagi di semester-semester selanjutnya kalau ada kesempatan tentunya. Tapi untuk sesi malam ini sepertinya kita sudah di penghujung waktunya Pak Yayan, mohon maaf sekali. Mungkin pertama saya ingin sambut dulu, ini ada beberapa rekanan dosen lain, tadi saya lihat ada Bu Christine, lalu kemudian ada Mbak Aisyah, dan juga tentunya ada Bu Puspita yang tadi menyusul seperti itu. Barangkali mungkin dari rekan-rekan dosen
pengampu mata kuliah ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan terkait dengan decision support system sebelum diskusi malam hari ini ditutup? Bu Puspita, Bu Aisyah? Ya, sepertinya sedang di luar kayak gitu. Berarti gitu Bu. Jadi saya izin kayaknya malam hari ini bisa teman-teman juga bisa beristirahat gitu ya, karena besok masih ada kegiatan dan mungkin Pak Yayan juga ada kegiatan di esok hari. Kalau kita terlalu malam takutnya mengganggu seperti itu. Lagi di sesi kuliah praktisi yang ketiga, yang minggu depan atau 2 minggu lagi Pak Yayan? Enaknya mungkin saya pikirkan dulu ya Pak. Soalnya saya di minggu depan saya agak sulit sih, tapi mungkin besok saya kabarin ya, karena ada tanggal merah juga kan. Jadi kita akan tunggu teman-teman. Jadi tunggu kabarnya, tunggu flyernya, tunggu link Zoom-nya. Kita pasti akan kabari teman-teman untuk topik yang terakhir nanti akan didiskusikan apa bersama Pak Yayan di sini di semester ini kayak gitu. Jadi kita bisa puas-puas lah di sesi yang selanjutnya. Tapi untuk sesi malam hari ini mungkin kurang lebih seperti itu. Saya sebagai moderator dan juga MC mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan yang saya lakukan gitu ya. Oh ya, ini ada operator dari Mbak Maya. Mohon teman-teman mahasiswa memberikan absen di link di bawah ini. Pak Yayan, ada tugas yang mau diberikan? Enggak? Free dulu. Free dulu. Saya belum sempat menyiapkan tadi. Siap. Ya, jadi free dulu kayaknya teman-teman untuk tugas, tapi yang kemarin katanya sudah diupload ya Pak Yayan ya. Ada 150 yang sudah masuk. Nah, jadi terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi di tugas yang diberikan oleh Pak Yayan. Terima kasih banyak teman-teman. Pak Yayan, waktunya luar biasa sekali sharingnya malam hari ini. Bapak Ibu rekan dosen, Bu Ima, Pak Hafiz, Bu Puspita, dan Bu Aisyah, Bu Christine. Terima kasih banyak juga setelah bergabung di sesi malam hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang baik di kuliah praktisi yang ketiga. Sampai saat itu tetap jaga kesehatan. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yayan. Makasih Pak Putu. Ya. Terima kasih Pak Yayan. Terima kasih Pak Putu. Terima kasih Pak Hafiz. Meninggalkan. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu Iman. Kita seminggu tidak ketemu ya selama ini UTBK. Belum merapat itu Bu. Belum merapat konsentrasi Bu. Iya. Ayo Pak Hafiz kapan? Terserah wes. Bingung aku. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Tuh.